Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sabeti dari Sistem Informasi 3A ingin menjelaskan tugas jaringan komunikasi data dengan dosen pengampu di Haryono. Pengertian ISP atau Internet Service Provider. ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Mereka menyediakan seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Internet Service Provider ini memiliki jaringan yang luas, baik secara domestik maupun internasional, sehingga para penggunanya dapat terkoneksi dengan jaringan internet global. Layanan koneksi internet dari ISP bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 1. Modem atau dial-up. Koneksi dial-up ini biasanya biayanya murah atau bahkan gratis dari perusahaan penyedia layanan internet. Media yang digunakan adalah kabel telepon biasa yang dipasang di rumah atau kantor. 2. Jalur lebar atau broadband. Koneksi internet dari broadband merupakan jaringan internet nirkabel, ISDN, DSL, kabel modem atau satelit. Umumnya koneksi internet broadband memiliki koneksi internet yang lebih cepat namun cenderung lebih mahal. Jenis layanan ISP. 1. Dial-up connection. Jenis ISP ini paling umum digunakan pada bisnis warnet atau warung internet, di mana pengguna tidak dikenakan biaya secara terus-menerus, melainkan sesuai dengan waktu pengguna mereka saat terhubung dengan jaringan internet. Dial-up connection merupakan modem dan kabel telepon untuk terhubung ke internet. Umumnya diakses dial-up ini digunakan untuk personal dial-up, corporate dial-up, LAN dial-up ISDN, night server access. 2. Dedicated connection. Jenis layanan ISP ini memiliki sifat yang menetap, di mana pengguna akan terhubung dengan jaringan internet selama 24 jam penuh dalam 7 hari. Biasanya, jenis ISP ini umum digunakan pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan dan komputer yang banyak. 3. Internet hotspot. Jenis layanan internet yang tidak menggunakan kabel layaknya pada dial-up biasanya digunakan di kafe, bandara, atau tempat-tempat umum lainnya. Sangat cocok digunakan ketika Anda menggeluti bisnis di bidang kuliner. 4. Internet wireless. Internet wireless merupakan layanan internet tanpa kabel dan tanpa biaya telepon. Biaya yang dikenakan adalah hanya untuk pemakaian internet saja. 5. Internet mobile access. Ini merupakan layanan ISP bagi para pengguna perangkat mobile atau smartphone sehingga pengguna dapat mengakses internet melalui perangkat mereka. Jenis ISP ini paling banyak digunakan untuk akses internet pada smartphone yang mendukung GSM maupun CDMA. Contoh ISP yang digunakan di Indonesia. 1. IndiHome atau Telkom Speedy. ISP ini adalah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara Indonesia bidang telekomunikasi yaitu PT Telkom Indonesia. Menjadi favorit di kalangan pengguna internet karena menghadirkan koneksi internet yang cukup stabil. 2. Access Service Dedicated to Internet. ISP Access Service Dedicated to Internet atau ASTINet ini juga berasal dari PT Telkom Indonesia yang digunakan pada koneksi internet untuk skala besar. 3. IM2. Produk ISP ini berasal dari PT Indosat M2 yang melayani jasa penyewaan domain dan hosting. 4. Centrin merupakan produk ISP dari PT Centrin Online yang memberikan jasa akses internet dengan dilengkapi infrastruktur yang sangat canggih. Provider seluler. Ini merupakan ISP yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, di mana semua provider saat ini sudah menyediakan jasa ISP berbasis kuota internet, umumnya digunakan pada ponsel. Masalah yang dihadapi ISP. Menggunakan ISP untuk kebutuhan internet memang menjadi jawaban bagi perusahaan maupun perorangan. Namun dalam perjalanan ISP ini juga pernah mengalami beberapa permasalahan yang sering muncul. Pada umumnya adalah mengenai persoalan teknis dan berikut beberapa permasalahan tersebut. 1. Kesulitan akses internet meskipun statusnya internet connected, dampaknya adalah lambatnya koneksi internet tersebut.
Masalah berikutnya adalah mengenai akses ISP yang disebabkan oleh server provider ISP tersebut down, bahkan mati. Lebih disebabkan karena arus listrik tidak stabil, sehingga berpengaruh pada pelayanan ISP. Hal teknis yang juga dapat mengganggu kinerja ISP adalah adanya kabel jaringan yang terputus atau lepas, sehingga mempengaruhi jaringan. Selain itu juga mengenai adapter yang tidak terhubung ke wireless network karena ada maintenance-nya. Masalah mengenai ISP tersebut terkadang tidak bisa dihindari, tetapi bisa meminimalisir dengan menggunakan layanan ISP yang terpercaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.